Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, baik nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan dalam menjalani segala aktivitas ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari wabah yang sedang merajalela, yang sedang hadir ya di tengah-tengah kita ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan yang kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka buku akidah akhlaknya ya. Yang mana sebelumnya telah kita kerjakan sedikit latihan yang Kakak berikan 5 soal ya di bab ketiga ini. Ya, silakan dibuka dulu terlebih dahulu bukunya. Ya, kita masih membahas seputar iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sedikit kita mundur ke belakang. Ya, Kakak jelaskan sedikit bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan sebuah rukun iman. Ya, rukun iman yang mana kita yakini, mesti dan wajib kita yakini. Ya, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya yaitu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Tentu ada beberapa perbedaan antara kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, ya ketiga kitab ini diturunkan khusus untuk suatu kaum tertentu, suatu golongan tertentu. Ya, seperti itu, seperti Bani Israel, ya kemudian dan lain-lain. Adapun Al-Quran ini tidak dikhususkan kepada golongan tertentu, namun kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Itu perbedaan yang pertama. Adapun yang kedua, ya kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ya ini ketiga kitab ini ya berlaku hanya di masanya saja. Ya, hanya pada masanya atau pada waktu itu saja. Ya, ketika kitab Taurat ya ketika datang setelahnya Nabi yang membawa kitab Zabur, maka kitab Taurat ini sudah tidak berfungsi. Ya, sudah tidak digunakan. Karena mengapa? Karena setelahnya banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang zalim. Ya, beberapa banyak yang diubah isi kitab-kitabnya. Oleh karenanya yang terjaga hingga saat ini yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran berlaku hingga akhir dari kehidupan ini, yaitu tepatnya nanti ketika sudah kiamat maka Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para hufazul Quran. Ya, orang-orang penghafal Quran akan dimatikan terlebih dahulu, kemudian Al-Quran akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat nanti. Ya, oleh karenanya sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim, mari kita menjaga Al-Quran baik dengan cara menghafalnya, sering membacanya, karena sejatinya sebaik-baiknya kita adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, jangan pernah berpikir saya belum bisa apa-apa. Ya, tapi berpikirlah kita bisa ajarkan ke adik kita dengan baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Tentu banyak keutamaan dan memiliki pahala yang sangat besar. Seperti itu. Ya, oleh karenanya pada pagi hari ini Kakak rasa di sini kan kita terdapat latihan uji kemampuan di halaman 29. Maaf. Di halaman 29 ini ada uji kompetensi yang mana sebelumnya belum kita selesaikan, belum dikerjakan oleh kalian. Oleh karenanya pada pertemuan pada pagi hari ini, kalian kerjakan uji kemampuan ini di bagian yang pertama, yaitu bagian pilihan ganda. Kemudian dilanjutkan di bagian yang kedua dan dilanjutkan di bagian yang ketiga. Apabila tidak muat, dipersilahkan kalian
bisa tulis di buku tulis. Ya, buku tulis kalian. Namun sangat saya sarankan untuk pengerjaan pilihan ganda dan bagian kedua, yaitu untuk mengisi isi-isian yang kosong, ya, istilah titik-titik di bagian yang kedua, diharapkan kalian bisa dikerjakan di buku paket. Seperti itu. Ya, kakak rasa cukup dipahami. Kalian tinggal dikerjakan di halaman 29 dan di halaman 30. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Seperti biasa pula, sebelum kita tutup, marilah kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang benar, ya, itu datang dari kakak. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.